Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan setiap kali dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu satu kehormatan yang tidak terkira. Apalagi mengingat keterbatasan, kekurangan saya. Saudara, itulah anugerah yang dilimpahi Tuhan. Saya selalu meyakinkan diri ketika menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya adalah menyatakan firman itu kepada jemaat agar jemaat melihat kebesaran, keagungan, keajaiban Tuhan. Tidak penting pengkhotbahnya begitu. Bahkan saya berkata pengkhotbah yang terlalu sibuk menceritakan tentang dirinya, Tuhan Yesus yang ada dalam ruang kebaktian pasti pulang duluan. Rasanya nggak betah begitu saudara ya. Jadi tugas ini mengingatkan saya muliakan Tuhan. Dan biar saudara mendengar firman, bukan mendengar cerita tentang pengkhotbahnya. Nah saudara, tapi saya mau cerita. Satu malam saudara saya pergi ke rumah sakit untuk menengok seorang bapak yang sedang risau, galau. Karena besoknya akan dioperasi jantung untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, saya mengadakan pendampingan karena beliau susah tidur. Padahal semua sudah disetting saudara. Besok operasi sudah disetting semua, dokter-dokter sudah dipanggil dan keluarga sudah menandatangani. Saudara, ketika saya bertemu dengan bapak itu, dia curhat tentang kehidupan kerohaniannya. Yang suam-suam kuku, dia juga bercerita tentang dosa-dosa yang masih melekat, ketidakberesan dalam karakter. Padahal dia waktu remaja, dia sudah menerima Kristus dan dilahirkan kembali. Dia juga menjadi pemimpin kelompok kecil, dia pernah menjadi pengurus gereja. Tapi ketika hendak menghadapi operasi saudara, dia takut sekali. Lalu dia berkata kepada saya, "Pak, andai kata operasi saya ini gagal dan saya meninggal dunia, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah keselamatan yang Dia berikan pada waktu saya remaja hilang atau masih ada?" Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu penting sekali buat dia untuk memperoleh keyakinan. Tapi pertanyaan itu juga penting buat kita. Walaupun barangkali kita nggak menuju kamar operasi jantung. Pertanyaan itu selalu ada, terutama ketika kita jatuh di dalam dosa. Pertanyaan itu selalu muncul saudara ketika kita dalam keadaan lemah. Barangkali kita divonis penyakit yang terminal illness. Atau juga saudara, pertanyaan itu muncul ketika kita menghadapi kematian. Ada keraguan yang terjadi. Betul gak Allah akan menerima aku? Betul gak keselamatan yang pernah aku terima dulu pada waktu aku bertobat masih berlaku atau sudah hilang? Karena hidupku tidak beres. Saudara-saudara, pertanyaan itu perlu dijawab. Selama pertanyaan itu tidak mendapati jawab yang benar, kita akan selalu gelisah. Betapapun kita dipakai Tuhan, betapapun kita melayani Tuhan, betapapun banyaknya sumbangan atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita masih beragu apakah Tuhan nanti akan menerima saya. Saudara-saudara, oleh karena itu saya ingin sekali mengangkat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 saudara. Di dalam 4 ayat inilah Tuhan Yesus menjawab sendiri saudara. Nanti kita akan bahas ayat ini. Saya ingin cerita dulu latar belakang ayat ini. Saudara, pada waktu ayat ini dikatakan oleh Tuhan, 4 ayat ini. 27, 28, 29, 30, 4 ayat. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang berkunjung ke bait Allah hendak mengikuti perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah itu saudara adalah perayaan pentabisan atau penyucian bait Allah. Nah, orang banyak berbondong-bondong datang ke sana. Sebagian orang banyak tertarik melihat Yesus juga ikut datang. Lalu mereka berburu kepada Yesus dan mereka mengajukan satu pertanyaan.
jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Seolah-olah mereka menanti saudara. Betul gak sih orang ini Mesias? Betul gak anak muda ini Mesias? Mesias itu artinya orang yang diurapi Allah. Datang untuk membebaskan Israel. Mereka ragu. Lalu Tuhan Yesus menjawab dalam Yohanes 10 ayat 25. Aku telah mengatakannya kepada kamu. Tapi kamu tidak percaya. Lalu Tuhan berkata lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Apa yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan? Yaitu khotbah Tuhan Yesus, ceramah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, simpatinya pada orang-orang miskin dan terpinggirkan, itu namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Telah kamu lihat, gitu. Nah sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya remeh-temeh itu adalah indikasi bahwa dia Mesias yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, saudara. Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaanku dalam nama Bapakku telah engkau lihat. Itulah yang memberikan, ayat 25-nya saudara, dikatakan, itulah yang menjadi kesaksian tentang aku. Kamu sudah lihat bukan? Ayat 26, tapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Melihat pekerjaan Tuhan, mendengar khotbah Tuhan, melihat mujizat Tuhan, tapi tetap gak percaya kok. Emang dasarnya gak mau percaya orang-orang itu. Lalu Tuhan memberi klasifikasi. Bagi orang yang percaya pada Yesus, disebut domba-dombanya. Yang tidak percaya bukan domba-dombanya. Masuklah ayat 27 ini. Perhatikan ya, Yesus melanjutkan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, dari 4 ayat Yohanes 10 ini, saya menyelidiki berminggu-minggu. Pelan-pelan saya mengeksegesinya, saya berdoa pada Tuhan, saya juga membaca-baca buku yang dikarang oleh anak-anak Tuhan yang ahli dalam bidangnya. Lalu saya menyimpulkan, pesan dari 4 ayat itu adalah begini. Keselamatan yang telah kita terima dari Kristus tidak akan pernah hilang. Sekali diselamatkan, selamanya akan tetap selamat. Perhatikan itu saudara, saya ulang lagi ya. Inilah pesan dari 4 ayat itu. Inilah yang Tuhan harapkan engkau masukkan ke dalam benakmu menjadi keyakinan dan menjadi iman yang bertumbuh. Yang membentengi iman saudara kelak. Bahkan ketika menghadapi kematian. Apa saudara pesannya? Keselamatan yang telah kita terima dari Kristus tidak akan pernah hilang. Sekali diselamatkan, selamanya tetap selamat. Pertanyaan berikutnya, kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Yang pertama saudara, karena kita adalah domba milik Kristus. Perhatikan ayat 27, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. My sheep. Domba-dombaku. Perhatikan kata posesif di sana saudara. Ada satu kata ku yang menandakan bahwa kita ini milik Tuhan. Orang yang percaya itu milik Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan domba-domba majikanku. Domba-domba titipan yang dititipkan kepadaku. Kalau Tuhan mengatakan begitu saudara, dia cuma sekedar gembala upahan. Gembala upahan tanggung jawab dan kasihnya terbatas. Terbatas apa saudara? Sebesar upah yang diberikan kepadanya. Tapi gembala yang sejati memiliki domba itu. Menyayangi, merawat dengan penuh kasih sayang. Sabar, menegur, bahkan memukul. Karena sayangnya saudara.
untuk mendidik domba-dombanya menjadi domba yang benar. Nah, perhatikan lagi, my sheep listen to my voice. Domba-dombaku dengar perkataanku. Kalau engkau domba Allah, aku domba Allah. Engkau mendengar perkataan Tuhan. Dan waktu mendengar itu bukan cuma sekedar mendengar bunyi-bunyian saudara. Tidak, saudara tahu itu suara suara gembalamu. Ketika Allah berfirman, engkau dan saya mengenalnya. Itu perkataan firman yang ada di dalam Alkitab. Itu perkataan juru selamat kita. Kita tahu itu. Saudara-saudara, saya mau memutar sebuah video. Ini tentang peternakan domba dan gembalanya. Saya nggak tahu ada di mana nih saudara. Tapi menyentuh sekali. Tolong diputarkan ya. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Saudara, setiap kali saya menonton video ini, rasanya hati saya terenyuh saudara. Ada perasaan yang kontak dengan suara gembala itu. Seolah-olah aku ingin berkata, Tuhan, aku dombamu. Aku mengenal suaramu. Suara itu di mana? Di firman. Kita yang telah bergaul akrab dengan firman Tuhan, tahu itu suara gembala kita. Saudara-saudara, dikatakan pula, domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka. Saudara, kata mengenal di sini bukan cuma sekedar mengenal identitas secara fisikal, saudara. Lahir di mana, nama siapa, lahir di mana, tanggal berapa, profesi apa. Bukan cuma itu, tapi pengenalan yang dalam. Bahkan dia mengenal pada waktu kita dirajut dalam kandungan ibu kita. DNA kita dia yang ciptakan kok. Dia tahu kelemahan, dia tahu kekuatan kita. Dia juga tahu kekurangan kita dan kelebihan kita. Bahkan dia tahu saudara dosa-dosa yang kita sembunyikan dari orang lain. I know you. Benar-benar dia melihat kamar ruang kita yang tersembunyi dan dia mengatakan, saya tahu kamu, saya mengenal kamu. Setelah dia mengenal kita, apakah dia berkata, gua kira lo kayak apa? Munafik. Ini perbuatanmu. Lalu dia membalikkan badannya dan berkata, udah gua gak mau kenal kamu. Saudara, itu dilakukan oleh banyak orang bukan, ketika kecewa melihat kita. Tapi tidak dengan dia. Dia memanggil kita, saudara-saudara. Tidak selalu domba-domba itu nurut kata-katanya. Memang seringkali saudara domba itu patuh. Tapi ada beberapa domba yang selalu sok jago, sok tahu, sok pinter. Cari jalan sendiri. Nggak mau mengikuti suara gembalanya.
Tetapi ketika tersesat, terasing dalam bahaya, predator hendak menelannya, domba itu ingin sekali gembalanya hadir. Saudara-saudara, gembala itu akan mencari domba yang hilang. Seperti yang dilukiskan dalam perumpamaan domba yang hilang. Yesus sendiri berkata, ada seorang gembala punya 100 domba. Lalu hilanglah 1 ekor domba. Dia tinggalkan yang 99. Tentu ditinggalkannya di kandang domba. Setelah dikunci aman, dia kemudian mencari. Hari telah mulai malam. Berbahaya sekali untuk seorang gembala mencari domba. Tempat itu tidak aman, saudara. Ada serigala, ada harimau, ada banyak sekali bahaya. Belum perampok. Ngapain sih cari yang 1? Masih punya 99 kok. Apalagi dia tahu siapa saudara yang selalu hilang. Si burik. Burik memang, aduh saudara, fisiknya aja gak menarik. Intelektual yang pas-pasan dibilang pinter lagi. Pengen cari jalan sendiri, pengen nyeleneh sendiri, pengen selingkuh, gak karuan. Udah jangan dicari, betul gak? Hari sudah malam. Mau mati-mati loh. Kenapa saudara? Masih ada 99. 99 itu yang hamil juga banyak. Besok muncul lagi. Lahir 2, lahir 12, lahir 14. Ngapain urusan yang 1? Dicari. Tapi saudara tahu kenapa gembala itu mencari? Jawabnya cuma 1. Karena yang hilang itu milik kepunyaannya. Sekarang bukan soal kuantitas saudara. Soal pribadi itu miliknya. Ada hubungan batin yang erat. Dia tidak rela miliknya hilang dan binasa. Itu sebabnya saudara. Ia memanggil, memanggil dan memanggil. Dan domba milik kepunyaannya dalam keadaan bahaya. Dia mendengar suara panggilan itu. Dia tahu. Dia harus berlari ke suara itu karena suara itu adalah suara gembalanya. Itu sebabnya keselamatan kita tidak pernah bisa hilang. Sekalipun kita tersesat. Sekalipun kita nampaknya tidak ke gereja lagi. Kita tidak percaya pada Kristus. Tetapi sekali engkau menjadi miliknya, tetap engkau miliknya. Saudara, satu hari saya bersama istri nengokin seorang jemaat. Istrinya berkata begini, saya enggak rela Pak suami saya dipanggil Tuhan. Kami masih membutuhkannya. Kemarin dia sehat-sehat saja Pak, sekarang kayak begini. Saya enggak rela, Tuhan maunya apa? Sudah, saya doakan. Tuhan tolong sembuhkan. Minggu depannya saya balik lagi, dia berkata, kasihan suami saya Pak. Sekarang saya rela dipanggil Tuhan. Sudah enggak bisa apa-apa. Enggak ada respon apa-apa. Matanya pun enggak berespon. Gak bisa ngomong. Gak tahu saudara itu fase apa dalam kedokteran. Apakah sudah koma atau belum saya gak tahu. Tapi berkata saya rela Pak. Mau gak Pak Beni doakan? Oke. Saya kemudian berbisik di telinganya. Pak, Tuhan Yesus sayang Bapak. Dia pernah mati buat Bapak. Engkau pernah menjadi miliknya dan sekali miliknya tetap miliknya. Kalau Bapak bertemu dengan Yesus, katakan Tuhan, ampuni ya segala kesalahanku. Aku dombamu. Aku dengar suaramu lagi. Aku kembali dalam pelukanmu. Saudara-saudara, saya masih ingat setelah saya bisikkan, ajak doa dan amin. Ada air mata yang keluar dari kedua matanya. Berarti dia sadar saudara. Dan dia mengaminkan. Memang kehidupan imannya suam-suam kuku. Barangkali dia menyimpan banyak dosa yang belum selesai. Tapi detik-detik terakhir dia mendengar suara gembalanya. Seolah-olah memanggil namanya. Dan dia berlari dan mengikutinya kembali. Jadi detik-detik terakhir milik daripada sang gembala itu tidak akan pernah dilepaskannya. Dipanggilnya, dicarinya, digendongnya lagi dan bersukacitalah sang gembala itu.
Itu argumen yang Yesus katakan. Jadi kenapa keselamatan itu tidak hilang? Karena kita ini domba gembalaannya. Yang kedua, saudara. Kenapa sih keselamatan yang telah Tuhan berikan sebagai anugerah dalam hidup kita tidak bisa hilang? Yang kedua, karena kita telah menerima hidup kekal dari Kristus. Lihat ayat 28. 28a dan b. Yang C saya tutup dulu, saudara. Yesus berkata demikian, dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, domba-dombaku, yang percaya pada Yesus. Dan mereka pasti, tidak mudah-mudahan, tidak semoga, pasti tidak akan binasa sampai sementara. Enggak, selama-lamanya. Saudara, ini perkataan Yesus. Kita perlu beriman atas perkataan Tuhan. Apa sih artinya iman? Iman itu keyakinan yang kokoh pada Allah. Bahwa dia dapat dipercaya. Dan firman dan janjinya selalu dipenuhi. Itu iman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, I give them eternal life. Aku memberikan mereka hidup yang kekal. Apa sih pengertian hidup kekal? Saudara, pengertian hidup kekal akan kita dapati kalau kita mengkontraskan dengan kematian kekal. Mari saya dalami sedikit saja ya. Ada 3 kematian yang akan dialami oleh setiap manusia. Yang akan dialami oleh setiap manusia. Sorry, saya ralat ya. Ada 3 kematian yang biasanya dialami oleh manusia. Yang biasanya ada orang yang luar biasa yang gak mengalami 3 kematian itu. Kematian yang pertama adalah kematian rohani. Kematian rohani itu keterpisahan secara roh antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Begitu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, Allah sebelumnya sudah berkata, engkau akan mati. Tapi ternyata tidak tuh. Betul gak? Di dalam catatan saudara, Adam itu baru meninggal dunia 930 tahun setelah dia makan buah itu. Allah bohong dong. Tidak, saudara. Ada kematian yang sudah terjadi. Kematian rohani. Fisiknya Adam dan Hawa masih hidup. Otaknya masih bekerja. Organ-organ tubuhnya masih normal. Tapi ada satu kematian yang sudah terjadi. Kematian rohani. Hubungan dengan Allah sudah rusak, sudah putus. HP kita boleh berjalan. HP saudara sudah boleh berjalan. Tapi karena signalnya sudah terputus, terganggu, disconnected. Makanya saudara, kita tidak bisa berhubungan lagi. Sama seperti gini saudara. Ketika pasutri bercerai. Lalu hari itu tanda tangan perceraian terjadi. Secara legal, pasutri itu bukan suami istri lagi. Ketika suaminya datang ke rumah istrinya, dia tidak berhak lagi sebagai suami. Istri tidak berhak lagi untuk melayani suami. Hak itu sudah putus dengan perceraian. Begitu juga sang istri. Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, sebetulnya kita berada dalam kerohanian yang mati. Engkau dan saya masih tetap bisa jadi student, mahasiswa yang pandai. Engkau dan saya bisa jadi CEO, engkau dan saya menjadi orang terhormat. Tapi orang terhormat yang kerohaniannya mati. Tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Sekalipun orang seperti itu masih ada di gereja. Berapa banyak orang yang di gereja seperti kerohaniannya mati. Kepentingan diri yang dicari. Tapi ada kematian yang kedua, saudara. Nah, di dalam bayang-bayang kematian yang pertama ini, saudara, sebetulnya manusia yang berdosa sudah mati semua. Walaupun masih hidup sebagai manusia. Tapi ada kematian yang kedua, kematian jasmani. Saudara, kematian jasmani adalah terpisahnya jiwa kita, roh kita dengan tubuh kita. Tubuh kita telah berhenti berfungsi. Jantung tidak berdetak lagi,
Otak tidak bekerja lagi, seluruh organ telah mati, darah tidak mengalir lagi. Kemudian tubuh kita dikebumikan atau dikremasikan. Dari debu kembali kepada debu. Tapi bukan berarti hidup manusia telah berhenti. Tidak. Hakikat hidup manusia, saudara, yaitu jiwanya kembali kepada pencipta. Inilah yang disebut kematian jasmani. Saudara, ini akan kita alami. Jadi kematian 1 dan 2 itu kita alami. Kita tidak bisa menghindari, saudara, kematian jasmani itu. Berapapun kaya kita, berapapun pandai kita, berapapun muda kita. Gak peduli, satu kali kita akan dapat kok. Nah saudara, setelah kematian jasmani, kitab Ibrani mengatakan manusia mati 1 kali dan kemudian dihakimi. Sekarang kita masuk terbang ke dalam kekekalan. Yang pertama-tama kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dialah pencipta kita. Dialah yang akan menuntut pertanggungan jawab terhadap setiap kesempatan hidup yang diberikan oleh Dia. Dan di sini yang menjadi barrier yang menakutkan adalah kita dihakimi menurut perbuatan kita. Yang penuh dengan kesalahan, kehilafan dan dosa. Disengaja atau tidak disengaja. Saudara, betapa menakutkannya pengadilan itu. Apakah ada manusia yang bisa lolos dari pengadilan ini? Dan hasilnya adalah lolos dari kematian, penghukuman yang kekal. Jawabnya, tidak ada. Karena Allah yang suci hanya akan merekrut manusia yang suci pula. Dan dosa itu bukan kecil dan besar. Sekali dosa tetap dosa. Bisakah seorang suami berkata, "Ma, kita sudah menikah 25 tahun. Aku cuma berzina 1 kali kok." Pikir dah, 25 tahun aku setia loh. Aku cuma nyeleweng 1 kali. Cukup 1 kali untuk menunjukkan kita suami yang tidak setia. Cukup untuk menunjukkan bahwa kita istri yang tidak setia. Jangan anggap hitung kuantitinya, saudara. Kualitas kesetiaan itu telah ambruk. Begitu juga ketika Tuhan mengukur kesucian kita. Pemberontakan kecil terhadap Dia tetap pemberontakan. Ini pengadilan yang menakutkan sekali. Dan saudara tahu hasilnya, kita dipisahkan oleh Tuhan. Untuk menempati satu bagian tersendiri yang disebut neraka. Tuhan Yesus berkata, di sanalah ratap tangis dan kertak gigi tidak pernah berhenti. Itulah yang disebut kematian kekal. Celakanya saudara, yang disebut kematian kekal itu bukan kematian selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, tapi mendapat penghukuman final selama-lamanya. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah kematian kekal. Saudara, saya berandai-andai. Kalau kematian kekal itu berarti mati 1 kali selama-lamanya. Rasanya banyak dari kita yang berani loh, termasuk saya. Oke Tuhan, cuma ditembak 1 kali mati ya. Cuma dibacok 1 kali mati, oke. Kita hidup saja seenak kita di dunia ini. Saudara mau korupsi besar-besaran, saudara mau menjadi pejabat yang kotor, saudara mau jadi suami, jadi istri yang gak karuan, gak peduli dengan anak, ayo cuma 1 kali mati selama-lamanya kok. Ditembak oleh malaikat, kalau malaikat punya pistol ya, dar, matilah Beni Solihin. Tapi 1 kali selesai kok, aku juga hilang kok. Tapi ternyata pengertian kematian kekal itu bukan demikian. Kita tidak mati, eksistensi kita tetap hidup. Celakanya terpisah dari Allah pencipta kita yang kudus itu selama-lamanya. Aduh saudara, ini yang paling menyedihkan. Ratap tangis dan kertak gigi tidak lagi bisa mengubah Allah. Karena Dia sudah menunggu kita dalam kesabarannya ketika kita hidup dalam dunia ini. Nah saudara, pertanyaannya sekarang. Adakah sih orang yang lolos dari kematian kekal? Kalau begitu, kita harus kembali ke kematian yang pertama. Ada gak manusia yang tidak mati rohaninya karena tidak berbuat dosa? Gak ada. Ketika Adam dan Hawa telah jatuh, seluruh manusia di bawahnya, anak cucunya, cicitnya, cocotnya, juga berdosa.
Kita nggak bisa nyalakan Adam. Karena kita berbuat dosa sama dengan Adam. Memberontak pada dia. Tidak peduli dengan hukum-hukumnya. Lalu gimana kita bisa mendapat kehidupan kekal? Apa sih kehidupan kekal? Berkumpul dengan Allah selama-lamanya. Diterima di rumah Bapa selama-lamanya. Menikmati kekudusan dan kesucian dan keagungan Allah selama-lamanya. Ada tidak? Saudara, Allah tahu tidak akan ada. Tapi karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia, dia membuat jalannya sendiri. Yesus berkata, meneruskan kalimat itu begini saudara. I give them eternal life. And they shall never perish. Dan mereka tidak akan binasa. Saya memberikan mereka hidup kekal. Perhatikan perkataan memberikan. Saudara, memberikan berarti hidup kekal itu memang diberikan cuma-cuma sebagai anugerah kasih karunia Tuhan kepada orang-orang berdosa. Perhatikan kata memberikan itu. Tuhan tidak berkata, karena mereka telah mencapai kekudusan, karena mereka berbuat baik, aku menerima mereka. Tidak. Aku memberikan. Pemberian itu cuma-cuma bukan karena murahnya saudara. Karena kita tidak sanggup mencapainya. Memperolehnya dengan usaha kita. Saudara, ini ditegaskan dalam Efesus 2 ayat 8. Perhatikan saudara, sebab kata Paulus, karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Artinya melalui iman percaya kamu. Bahwa Yesus sudah mati menanggung dosamu. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada gak orang yang akan selamat? Diterima di dalam hidup kekal. Ada. Siapa mereka? Bukan orang kudus. Bukan orang baik. Bukan orang yang rajin ke gereja. Bukan orang yang sumbangannya ke gereja banyak. Bukan orang yang bisa bahasa roh. Bukan saudara. Bukan orang yang menempati uskup atau ketua sinode. Bukan. Tapi orang yang mendapat kasih karunia. Yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Disinilah saudara. Perbuatan manusia tidak berlaku apa-apa. Keselamatan itu cuma karena pemberian. Saudara-saudara, Tuhan memberikan 10 hukum pada orang Yahudi, namanya Taurat. 10 hukum suruh mentaatinya. Tetapi ribuan tahun mereka menjalani, tidak pernah bisa sempurna. Selalu mereka langgar. Kalau di sini sempurna, di sini mereka langgar. Kalau hukum ini mereka bisa lakukan, di sini nggak bisa lakukan. Akhirnya dalam perjalanan sejarah saudara, 10 hukum itu dirinci oleh orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat. Menjadi kalau saya nggak salah 617 hukum kecil-kecil. Supaya benar-benar mereka bebas, tidak melanggar, diperinci saudara. Kalau Tuhan mengatakan hormatilah hari Sabat. Mereka memperinci hari Sabat kalau ada binatang boleh gak ditolongin. Binatang apa? Mereka memperinci. Kalau sapi boleh harganya mahal. Kalau ayam biarin aja. Lalu kalau mereka berjalan berapa kilometer. Nanti jadi berapa meter. Makin diperinci. Makin mereka tahu mereka gak mampu. Saudara, jadi hukum Taurat cuma mencerminkan ketidakmampuan manusia untuk hidup kudus. Lalu Allah menurunkan anak tunggalnya. Bukan untuk menghilangkan Taurat, untuk menggenapi. Dialah satu-satunya yang berhasil. Karena itu di dalam dialah saudara, Yesus Kristus, keselamatan itu diberikan. Sementara agama-agama mencari keselamatan untuk diterima oleh Allah dengan kebaikannya sendiri. Saudara, Yesus mengajarkan akulah jalan. Dia tidak menunjukkan ikuti nabi ini jalannya. Ikuti Musa, itu jalannya. Ikuti Elia, itu jalannya. I am the way, the truth and the life. Aku jalannya.
Kristus tidak pernah mendirikan agama di dalam dunia ini. Pengikut-pengikutnya dikatakan oleh orang-orang yang menghina dia Kristen. Kristen itu mula stigma yang negatif. Tapi kemudian orang menjadikan agama Kristen. Kristus tidak pernah mendirikan agama apapun. Kristus tidak pernah berkata, jadilah kamu orang Kristen. Tapi Yesus berkata, jadilah engkau muridku. Saudara, dia Allah yang turun jadi manusia. Dia memberikan hidup kekal. Bukan hidup yang sementara. Perhatikan, ketika dia memberikan hidup kekal tidak berarti aku memberikan kamu hidup yang kekal sampai selama-lamanya kecuali kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi. Betul gak? Gak ada anak kalimat kausalitas begitu, saudara. Aku memberikan kamu hidup yang kekal, engkau tidak akan binasa selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Itu yang dia perbuat di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Sekali engkau dan saya bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunannya, darah Kristus berlaku buat kita, buat engkau dan saya, buat semua orang berdosa. Kita disucikan, kita dilahirkan kembali, kita menjadi milik Dia selama-lamanya. Ya Pak, bukankah kalau selama-lamanya sudah dijamin kayak gitu, kita enak-enakan dong Pak berbuat dosa. Kan gak dihukum lagi. Saudara, gak dihukum laginya benar. Perhatikan ya, saya mau ngutip dulu Roma 8 ayat 1. Paulus berkata, demikianlah sekarang orang-orang Roma yang sudah menjadi milik Kristus, tidak ada penghukuman bagi mereka, domba-domba Allah, yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini firman loh, jangan pakai perasaan. Tapi mengerti ucapan firman ini. Tidak ada lagi penghukuman. Apakah dosa telah didelete oleh Tuhan? Apakah dosa yang kita perbuat atau manusia busuk perbuat dilupakan Tuhan? Jawabnya tidak. Tidak ada dosa yang didelete Tuhan. Tidak ada kewajiban yang dibiarkan Tuhan. Gak usah lakukan. Gak. Setiap dosa mengandung hukuman. Tuhan melaksanakan hukuman dosa kita. Tetapi ditimpakannya kepada anak Allah yang memang datang untuk menjadi tumbal penebus salah engkau dan saya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi dalam agama Yahudi ataupun dalam agama lain. Karena para nabi juga orang berdosa. Hanya satu yang turun jadi manusia tidak pernah berdosa. Anak Allah yang bernama Yesus. Saudara, coba kau bayangkan. Kalau Yesus cuma salah satu jalan, kita bisa diselamatkan. Padahal nabi-nabi lain juga bisa menyelamatkan. Betapa dangkalnya pemikiran Tuhan. Ada jalan lain kok anakmu kamu utus. Dipermalukan, ditelanjangi, dihina, disiksa sampai mati. Lalu menjerit, Bapa ampunilah mereka. Orang berkata, ada jalan lain, gak usah kamu berkorban kok. Betul tidak? Tapi karena ngerinya dampak dosa bagi manusia sampai dalam kekekalan. Dan tidak ada jalan lain. Diberikannya putra tunggalnya untuk mengampuni engkau dan saya. Saudara, setelah seluruh dosa kita diterima oleh Tuhan di dalam hukumannya, kita bebas. Tidak ada penghukuman lagi. Pengandaian. Kalau saudara dan saya berhutang di bank sekian ratus juta, engkau memberi jaminan surat rumah misalnya. Selama cicilannya berjalan lancar, bank tidak komplain. Tapi kalau kita mulai menunggak, saudara, makin lama pinjaman kita makin besar. Bisa melampaui pinjaman kita atau jaminan kita rumah itu di bank. Akhirnya bank merasa ditipu oleh kita. Diajukan ke pengadilan, saudara. Bayangkan stresnya. Kita harus bertanggung jawab terhadap hutang yang kita janjikan akan kita cicil tiap bulan.
Hidupmu stres, hidupku stres. Siapa yang gak stres kalau kita berutang di bank? Seandainya satu kali ada seorang teman kecilmu datang. Sudah belasan tahun kau tidak jumpa dia. Lalu dia berkata, bro apa kabar? Kamu kaget. Lalu berkata, siapa lu? Gue teman kecil lu, masa lu gak tahu? Saudara terperajat sekali. Dia berkata begini, bro, gue dengar lu terlilit utang ya. Mau diajukan ke pengadilan ya? Iya. Bro, kita kan teman kecil. Boleh gak gue diberi kesempatan? Gue bayarin seluruh hutang lo. Gue gak sombong nih ya. Gue mampu kok. Saudara percaya gak percaya. Tapi gede lo utang gue. Udah serahin sama gue, mana surat utangnya. Lalu saudara menyerahkan. Dia pergi ke bank. Lalu dia membayarnya. Lalu dia lecap paid. Lunas. Saudara sampai terkagum-kagum. Berlinang air mata. Saudara berkata, bagaimana gue harus lunasin ke lu? Gak perlu, udah gue lunasin kok di bank. Nah pertanyaan saya, bank boleh gak menagih pada saudara lagi? Bank berkata yang utang kamu, yang bayar temenmu gak bisa, tetap kamu berutang. Gak ada hukum kayak begitu. Siapapun yang melunaskan hutang saudara sudah paid. Bank tidak lagi bisa menuntut hutang kepada saudara, betul? Nah hutang kita dibayar oleh anak Allah yang bernama Kristus. Allah Bapa yang kudus tidak lagi bisa menuntut hukuman dosa kita. Perbuatan dosa kita. Karena telah lunas dibayar. Sekali dibayar sudah selesai. Itu sebabnya keselamatan kita tidak akan hilang. Bayangkan kalau hilang. Berarti penebusan dosa yang dilakukan Yesus di kayu salib sia-sia dong. Betul dah? Tapi nanti dulu Pak. Kalau orang itu habis ditebus dosanya. Diciptakan baru, dilahirkan kembali. Lalu berbuat dosa lagi. Gimana Pak? Kan dia berdosa lagi. Saudara pernah gak mikir gitu? Kalau seseorang telah diampuni Tuhan, bertobat, lalu mengundang Tuhan masuk dalam hati, dia diciptakan baru. Apakah sampai dia mati, entah itu 3 tahun lagi, 30 tahun lagi, dia tidak berbuat dosa lagi? Saudara yakin ada orang yang tidak berbuat dosa lagi setelah dilahirkan kembali? Saya gak yakin. Karena saya juga gak bisa. Jangan lupa loh. Dosa itu ada dosa pikiran. Yang tidak kelihatan orang kok. Tapi Allah tahu. Dosa itu ada gini loh. Perkataan yang didengar orang. Tapi perkataan sekarang bisa juga dosa itu cuma diketik pakai jempol. Betul gak? PP lu sih have. PP lu sih have. Tapi orang lu ternyata orang heaven ya. Termasuk brain lu heaven ya. Orang lagi nunggu BPJS 8 jam. Cuma berkisah, gue udah nunggu 8 jam. Gak dipanggil-panggil. Barangkali karena gue pakai BPJS. Yang ngetik, brain lu heaven ya. Saya gak ngerti bahasa Inggrisnya. Barangkali otak lu kosong ya. Yang ngetik seorang dokter. Disambut sama rekannya saudara dokter juga. Lu pulang aja ke sana. Masih ada tuh tempat kosong. 8 hari kemudian pemuda yang posting itu meninggal dunia. Jahatnya jari jempol ini. Jempol itu jahat karena hatinya jahat. Nah setelah kita dibebaskan Tuhan dari segala hukuman dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Masih gak kita bisa melakukan seperti itu? Bisa. Kalau begitu masih ada gak orang yang bisa selamat? Setelah dia diselamatkan, diberikan karunia keselamatan. Bapak yang saya kunjungi aja takut. Kalau operasinya gagal Pak Beni saya masih diterima oleh Tuhan gak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka selama-lamanya.
Tuhan tahu kok setelah kita jatuh dalam dosa, dilahirkan kembali, kita masih bisa berdosa lagi. Tapi yang pertama-tama, kita telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Kita menjadi miliknya. Kalau kita berdosa lagi saudara, kita tetap miliknya. Dulu bukan miliknya. Dosa yang kita perbuat diampuni lagi, diampuni lagi, diampuni lagi. Sampai terakhir diampuni lagi. Karena kita sudah jadi miliknya. Sampai di sini pertanyaan-pertanyaan muncul. Kalau gitu enak Pak jadi orang Kristen. Lakukan aja dosa semau-maunya. Tetap jadi miliknya, diampuni terus, diampuni terus. Betul gak? Seorang pendeta yang mendengar pengajaran ini berkata, aduh Pak Beni ini pengajaran berbahaya sekali. Ini bisa buat jadi orang Kristen gak kacau balau loh saudara. Pak Beni dia bilang, bercinah terus, nipu terus, judi terus. Saudara pikiran seperti itu pernah terjadi di jemaat Roma. Kalau kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan itu anugerah, pengampunan. Kalau pengampunan itu berlimpah-limpah pada orang Kristen. Orang itu akan melakukan dosa seenak-enaknya. Betul secara logika. Tapi mari kita lihat jawaban Paulus dalam Roma 6 ayat 1 dan 2a. Saudara-saudara, Paulus berkata, apakah yang hendak kita katakan? Artinya, karena Tuhan mengampuni kita terus menerus, kasih karunia-Nya datang membanjir terus menerus. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kita tahu kok Bapak kita ngampuni kita. Yuk kita berdosa lagi, biar kasih karunia datang lagi. Yuk kita berjudi lagi, biar kasih karunia datang lagi. Yuk kita korupsi lagi, biar kasih karunia datang lagi. Berlimpah-limpah. Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Itu cara pikir yang amburadul. Semakin baik istri kita, suami kita, semakin segan kita melakukan kesalahan. Semakin kita hormat pada dia, kita dapat pribadi yang sungguh-sungguh mulia. Boleh gak sih rame-rame kalau ada anak-anak, ada 4-5 anak berunding gini. Bapak kita kan baik. Tiap kita melakukan kesalahan dia tegur kita. Tapi ujung-ujungnya diampuni juga. Kita kan mau nonton konser, kita gak punya duit. Yuk kita jual sepatu papa. Nanti dia marah. Gak apa-apa marah sedikit nanti diampuni lagi kok. Yang lain berkata, itu ada tas laptopnya. Laptopnya ada gak? Ada. Ya udah jual sekalian. Selama ini kita diampuni terus kok. Itu logika yang amburadul. Seorang kakak berkata, Dek, bukan gitu cara pikirnya. Karena kita terus diampuni Papa. Kita hormati dia. Pengampunannya bukan berarti izin untuk melakukan dosa lagi dan dosa lagi. Tapi pengampunannya ingin menandakan bahwa dia karena besarnya cinta pada kita. Dia mengharapkan kita hidup benar di hadapan dia. Sekarang saudara tahu, keselamatan tidak akan hilang. Tapi yang dia minta adalah hidup benar anakku. Tapi mungkin gak kita hidup benar? Ayat ketiga, saudara yang ketiga. Yang terakhir, mengapa keselamatan itu tidak pernah hilang? Karena kita dipegang oleh tangan Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 28c yang saya tutup tadi. Dan seorang pun, kata Yesus, tidak akan merebut mereka, domba-domba, dari tanganku. Kita ini dipegang oleh tangan Yesus. Saudara, lukisan tanganku, tangan itu identik dengan kepemilikan. Identik dengan kuasa. Identik dengan kedekatan. Kalau tangan Yesus menggenggam kita, siapa yang bisa saudara untuk melepaskannya, merenggutnya? Pak Yos minta tolong kunci saya Pak. Ini alat peraga saudara. Thank you Pak. Yesus berkata, seorang pun tidak dapat merenggut. Merenggut itu merampas, merampok, memaksa. Enggak. Dari tanganku. Jadi orang percaya setelah diselamatkan menjadi milik Kristus kembali.
Yesus yang memegang. Kalau Yesus yang memegang, bukan kita yang memegang Yesus. Kalau kita memegang Yesus lama-lama lemah. Tangannya terlalu kuat, badai gelombang terlalu besar, pasti lepas. Gak peduli imanmu dan imanku sebesar apa. Tapi ketika Tuhan memegang tangan kita, kekuatan itu berasal dari beliau. Dia berkata, aku memegang engkau dengan tanganku. Ayat 29 ajaib. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dia dikenal sebagai Bapa Pencipta dan yang mengendalikan jalannya sejarah dunia. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pertanyaannya, jadi kita di tangan siapa? Barusan Yesus berkata, aku memegang engkau dengan tanganku. Lalu dia berkata, Bapa memegang engkau dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka. Kita di tangan siapa? Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nobody yang bisa merampas kita dari tangan Bapa dan tangan Yesus. Itu sebabnya keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Saya tunjukkan keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam keselamatan. Kalau yang kita sendiri yang berniat jahat gimana? Kalau kita sendiri yang mau molos gimana? Bisa dong Pak. Walaupun tangan Bapa, tangan Yesus memegang kita, kan kita bisa molos. Saudara, di mana Allah Roh Kudus? Saya gabung jawabannya jadi satu. Saudara, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini yang terakhir. Saudara, gabungan kekuatan dua tangan, Yesus dan tangan Bapa menimbulkan double protection. Perlindungan ganda. Tapi tahukah saudara, Yesus sebelum dia disalib, dia berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kuduslah setelah Yesus naik, saudara, Roh Kudus diturunkan. Dia akan jadi penolongmu. 17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Perhatikan terakhir. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam diri kamu. Di mana Roh Kudus? Di dalam hati orang percaya. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di dalam dirimu secara simbolik saudara, sebetulnya Roh Kudus ada di dalamnya. Inilah yang disebut triple protection. Kekudusan orang Kristen itu bukan cuma tekad karena dia sudah diperbaharui. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalamnya. Memberikan pengarahan, memberikan keinginan yang suci, memberikan minat untuk hidup kudus. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa kepada Bapa karena banyak persoalan, Roh Kuduslah yang menaikkan kata-kata itu kepada Bapa. Triple protection. Kalau begitu bisakah keselamatan itu hilang? Tidak. Karena bukan bergantung kepada kekuatanmu, minatmu, tapi bergantung kepada Allah. Kalau saja semua bergantung pada kekudusan kita, maka seluruh penebusan Yesus akan gagal. Karena tidak ada manusia yang setelah dilahirkan kembali bisa hidup kudus sempurna. Tidak ada. Tapi karena dia menolong dan membantu kita, dia memegang kita, keselamatan itu terkawal sampai akhirnya. Ketika kita meninggal dunia, itu cuma fisikal. Roh yang Tuhan Allah sayangi itu kembali kepada Sang Pencipta. Dan hasil akhirnya adalah Allah berkata, marilah hambaku yang setia, masuklah. Saudara, saya mau tutup dengan kisah 3 bulan yang lalu yang saya alami. Ini berkaitan pula dengan orang yang meninggal. Satu sore saudara, istri saya berkata, Ben,
teman kita menelepon, video call. Yang dimaksud teman itu seorang dosen teologi, saudara. Yang sudah 6 tahun kena kanker. Yang jatuh bangun. Berulang kali rambutnya rontok, tumbuh lagi, ngajar lagi. Walaupun lemes-lemes, ngajar lagi. Gak pernah ngeluh. Gak pernah marah sama Tuhan. Selalu senyum dan berkata, saya sehat, saya sehat. Dan saat itu dia sedang masuk di gawat darurat, saudara. Untuk menunggu dokter dan juga cara pemecahan kemoterapi yang baru. Dia pakai BPJS. Apa yang dia perbuat? Dia video call saya. Wah, jarang-jarang ya. Video call saya terima. Halo Pak. Masih di gawat darurat? Iya Pak Beni. Pak Beni, saya mohon pamit. Pamit kemana Pak? Mungkin malam ini atau besok pagi saya akan pulang ke rumah Bapak. Wow. Saudara pernah dapat video call kayak gitu? Saya baru sekali. Saya akan pulang ke rumah Bapak. Uish, jangan ngomong begitu. Benar Pak Beni. Kalau saya ada salah, maaf ya. Loh, saya yang salah sama Bapak. Bukan Bapak sih, salah sama saya nggak ada kok. Terus berkata, bisa gak Pak Beni doakan saya? Supaya saya malam ini atau besok saya pulang ke rumah Bapak. Saudara kok jadi saya gimana? Doain gak? Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh anakmu. Mintanya bukan begitu. Ya sudah, saya ikutin. Tuhan, anakmu pengen pulang ke rumahmu. Dia milikmu selama-lamanya. Panggil pulang. Saudara, itu hari Sabtu, hari Minggu saya pelayanan keluar kota. Senin saya pulang, saya tanya istri saya, gimana teman kita? Masih di gawat darurat, Ben. Selasa, Ben, istri saya tulis, dia telah pulang. Wow. Tidak ada ketakutan. Dia tidak mengatakan aku sudah kudus, aku banyak kebaikan yang aku lakukan. Tidak. Dia pegang janji Tuhan ini. Lalu saudara tahu pada waktu kebaktian penghiburan saya memimpin salah satunya, anaknya bersaksi. Ketika hari Senin sebelum hari Selasa Papa meninggal dunia. Dia memanggil saya dan berkata, nak ada 5 paper mahasiswa yang belum Papa periksa. Kamu bacain ya. Dibacain. Kasih amin. Kasih B+. Papa nanti aja. Jangan. Itu tanggung jawab Papa. Dia melakukan itu bukan untuk dapat keselamatan. Dia sudah tahu dia nerima keselamatan. Dia kerjakan keselamatan itu dengan baik. Agar tidak menyusahkan mahasiswanya. Begitu papernya selesai, besoknya dipanggil pulang. Saya tuh mimpin kebaktian penghiburannya. Susah perasaan saya. Gak bisa sedih. Dia seperti orang yang ikut camp terlalu bagus. Mengikut retret terlalu bagus. Pulangnya tuh sukacita sekali. Itulah iman orang yang menang. Iman tuh bukannya hebatnya kita menggedor surga. Iman itu adalah percaya bahwa Allah dapat dipercaya. Segala janji dan firman-Nya akan dipenuhi. Saudara, maukah engkau hidup seperti itu di hadapan Tuhan? Tapi saya ingatkan satu aja sebentar. Itu hanya berlaku bagi engkau yang telah menjadi miliknya. Gak peduli engkau beribadah berapa tahun. Tapi kalau engkau cuma sebagai penonton dan tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Memohon pengampunannya dan penyuciannya karena dia telah menerima hukuman dosamu. Dan engkau minta dilahirkan baru. Engkau tetap penonton dan engkau tetap bukan dombanya. Kau tidak punya privilege seperti itu. Tapi hari ini engkau mendengar kasih sayang yang besar. Engkau bisa berkata, Tuhan ampuni aku. Mari kita berdoa.